Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga dengan keberkahannya Ummul Quran, insyaallah Allah kabulkan segala harapan kita, doa kita, cita-cita kita, serta keinginan kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rizkinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga kiranya mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan wudu. Ini tinggal satu pasal saja. Jadi kemarin sudah diterangkan bahwa hukum tertib di dalam melaksanakan wudu. Wa tartibu fil wudu'i ghairu wajibin
inda Abi Hanifah wa Malik. Berurutan dalam mengerjakan wudu, itu yang disebut tertib, sesuai dengan urutannya. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik itu sesuatu yang bukan wajib hukumnya. Kalau nggak wajib berarti boleh dong selang-seling. Ya itu kan logikanya begitu. Jadi nggak wajib. Nah hadirin, tadi saya ditanya orang, Ustadz saya kan kalau berwudu kelihatan aurat. Ya iya, ngapa emang? Sah nggak wudunya? Jadi sebenarnya orang kelihatan auratnya dalam berwudu itu sah wudunya, karena menutup aurat bukan syarat sahnya wudu. Kalau sholat iya, kalau wudu tidak. Jadi habis mandi langsung wudu itu nggak jadi masalah, wudunya tetap sah. Cuman kalau kata ayah saya, kalau wudu itu ibadah. Sebab itu kita harus punya etika ketika kita berwudu. Ketika orang beribadah punya adab. Menghadapi orang saja kudu sopan. Sama Allah enggak sopan. Nah, itu aja logika yang digunakan orang tua. Dan itulah yang menyebabkan orang jadi rapi dalam hidup, karena ada akhlak dan etikanya. Cuman saya ingin bedakan etika dan akhlak. Etika itu adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Basa-basi itu adalah etika kebiasaan kita di masyarakat. Seorang istri yang baru saja ditinggal oleh suaminya berangkat kerja, tiba-tiba ada tetangga lewat, seorang laki-laki. Sebagai etikanya basa-basi. Apa kata sang istri yang ditinggal suaminya? Waktu ditegur oleh tetangganya, dia bilang, "Pak, mampir ke rumah." Ada suaminya baru berangkat. Dia suruh mampir orang lain ke rumahnya. Itu etika. Akhlak haram hukumnya. Akhlak itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi etika dan akhlak harus dibedakan. Jadi moral itu sangat penting memang bergaul dengan masyarakat. Orang kalau nggak ada basa-basinya lewat aja, nggak permisi. Itu kondisi kita di dalam bermasyarakat. Ada etikanya, tapi akhlaknya bukan permisi. Apa yang harus diucapkan? Assalamualaikum. Itu etika, itu adalah akhlaknya. Ketika ada orang nongkrong, duduk, kita mau lewat, biasanya kita etikanya apa? Permisi Pak, numpang lewat, macam-macam. Apalagi kalau di hutan, numpang lewat, anak monyet mau lewat, itu ngaku anak monyet. Itu kebiasaan etika yang atau kebiasaan adat yang berlangsung di masyarakat. Tapi kalau akhlak bukan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Itu yang diucapkan dan itu yang diperintahkan oleh Nabi. Orang berjalan mengucapkan salam terhadap orang yang duduk. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Mana sempat mobilnya kenceng, motornya kenceng. Nah, itu. Jadi ada akhlak, ada etika, dan kita dalam berakhlak
selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika berwudu itu kita dalam keadaan beribadah. Sebab itu ada akhlak yang harus dilakukan. Kalau sama orang saja kita tutup aurat kita, kenapa kepada Allah tidak ditutup? Apa enggak malu sama Allah? Cuman orang kalau tanya, ya kan kalau kita sama Allah telanjang kan Allah enggak rese. Tapi kalau kita telanjang di depan kalian, kan kalian rese. Nah, itu jadi daripada kalian rese, gue mending pakai baju tutup aurat. Nah, itu salah. Jadi ama Allah memang tidak rese, tetapi Allah catat sebagai suatu amalan ibadah. Akhlak itu yang kemudian membuat manusia jadi indah dalam kehidupannya. Jadi begitu ya jawabannya. Jadi orang sih kalau berwudu mau telanjang, mau pakai handuk doang, sah-sah aja wudunya, asal terpenuhi rukunnya. Udah terpenuhi rukun, udah selesai. Tetapi akhlaknya hilang. Anda sholat, kita sholat, auratnya sampai di mana? Pusar sama lutut, maka di atas pusar dilibet kain sampai di bawah lutut. Sholat nggak pakai baju, sah nggak sholat? Iya sah sholatnya, cuman akhlaknya kurang ajar orang. Allah dikasih baju, dikasih duit, bajunya harganya ratusan ribu, lagi giliran sholat kain udah lah, kain lama juga udah libet-libetin, kagak pakai baju. Itu tidak berakhlak di depan Allah. Kan itu akhlak itu antara seorang hamba dengan Tuhan, yaitu Allah, dan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Itu akhlak. Apakah hanya dengan manusia? Tidak, berakhlak juga terhadap makhluk selain manusia. Contohnya terhadap jin, harus punya akhlak. Kita nggak tahu jin ada di mana, tetapi kita harus berakhlak ketika merasakan bahwa di dekat kita ada pihak lain selain kita. Salah satu kata Nabi, kalau buang air kecil jangan buang air di lubang. Kalau dalam hadis itu lubang bekas diinjak oleh binatang seperti kerbau atau sapi, kan berbekas tuh, berbekas kakinya. Jangan buang air kecil di situ, karena di situ ada makhluk lain, jin berada di dalam lubang itu, atau ada semut di dalamnya, di dalam lubang itu. Nah kalau tiba-tiba kita buang air kecil di lubang itu jin kelabakan, itu semut ngambang. Kita tidak berakhlak sama makhluk lain pun. Selain manusia kita harus berakhlak, apalagi terhadap sesama manusia, dan lebih-lebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kita bandingkan, ketika dia pergi sholat pakai kaos bukan nggak bagus, dia pakai pakaian biasa saja. Tetapi pada saat dia mau menghadap atau mau ke kantor, dia pakai yang paling bagus untuk pergi. Di situ sudah kelihatan betapa manusia membedahkan Tuhannya yang memberikan rezeki tiap hari dengan orang atau hamba Allah. Jadi mereka lebih menghormati manusia ketimbang menghormati Allah. Waktu sholat cukup menggunakan apa adanya, tetapi ketika menghadap manusia dia gunakan yang terbaik. Itu adalah dinilai dari segi akhlak. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tadi, terlalu melebar penjelasan. Wa tartibu fil wudu'i ghairu wajibin inda Abi Hanifah wa Malik.
berurutan itu dalam berudu tidak termasuk urusan wajib menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan wajib, harus berurutan. Wa huwa wajibun inda Syafi'i wa Ahmad, berurutan dalam berudu itu hukumnya wajib. Sebab itu di dalam fikih beliau ada istilah tertib di bawahnya. Dalam Al-Quran cuma ada 4. Dalam Al-Quran itu ada 4 yang harus dibasuh dan diusap muka, tangan, kepala, dan kaki. Kemudian ulama kita menambah, yang pertama adalah niat. Niat, dan paling terakhir adalah tertib. Itulah ilmu fikih namanya. Jadi orang tidak bisa hanya cuma baca Quran, cuma baca hadis tanpa mempelajari fikih, bisa salah dalam menjalankan ibadah. Itu. Sebab itu kenapa kemudian ada yang memasukkan niat sebagai rukun pertama dalam berwudu, ada juga tidak memasukkan dalam rukun, niat itu tidak dimasukkan dalam rukun karena ada yang menyebutkan niat itu bukan rukun tapi syarat. Syaratnya suatu ibadah, maka dia terpisah dari rukun. Kalau tidak dia berniat, nggak mungkin sah sholatnya. Itu lalu kemudian sehingga ada tinggal ada 5 poin saja. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berurutan itu hukumnya wajib. Itu berurutan dari muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Sekarang wal mu'alatu fil wudu'i sunnatun inda Abi Hanifah. Berurutan dalam hal ini artinya tidak boleh ada sesuatu pekerjaan yang dikerjakan di luar pekerjaan wudu. Berurutan. Jadi nggak boleh diselingi wudu itu dengan sesuatu yang bukan pekerjaan wudu. Itu namanya berurutan. Kalau tadi disebutnya tertib. Nah, berurutan itu tanpa ada selingan, maka itu yang disebutkan oleh Abu Hanifah adalah merupakan sunnah. Sunnah tidak boleh diselingi dengan apapun di luar pekerjaan wudu. Tapi berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik menyebutkan berurutan tanpa diselingi apapun itu hukumnya wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Jadi artinya tidak boleh ada yang menyelingi pekerjaan wudu itu. Kemudian wali Syafi'i fiha qaulani asahuha annaha sunnatun. Dalam pemahamannya Imam Syafi'i ada 2 pendapat beliau dalam hal ini, tapi salah satunya yang paling sahih, beliau mengatakan bahwa berurutan tanpa selingan apapun hukumnya sunnah di dalam melaksanakan wudu. Sementara Imam Ahmad dalam pemahamannya yang sangat masyhur dan terkenal di kalangan mazhabnya, bahwa beliau menyatakan annaha wajibatun. Berurutan itu tanpa selingan apapun dari wudu itu hukumnya wajib dilakukan. Jadi jangan sambil wudu bersiul, nah itu berwudu satu, muka dulu, habis itu berhenti dulu ngerjain yang lain. Itu maksudnya. Jadi berhenti karena mengerjakan sesuatu. Dan berurutan tadi itu hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Langsung dari muka,
langsung ke tangan, langsung kepala, langsung dengan kaki. Nah, bagaimana dengan sunnah-sunnahnya? Sunnah itu bagian dari pelaksanaan wudu, bukan selingan. Itu mah membersihkan, mengusap telinga, itu adalah pekerjaan wudu, jadi bukan selingan. Kan mestinya dari kepala langsung ke kaki, tapi mampir dulu di kuping. Nah, itu bukan selingan, karena membasuh mengusap telinga itu adalah pekerjaan wudu, dan dia masuk dalam pekerjaan. Kemarin sudah dibahas, ada yang menyebutkan dia wajib, ada yang menyebutkan adalah sunnah. Kemudian wattafaqu ala annahu la yustahabbu tanshiful a'da'i minal wudu'i. Ulama kita semuanya sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa tidak disunnahkan untuk mengeringkan, ya, tidak disunnahkan untuk mengeringkan bagian-bagian wudu kita yang basah tadi. Jadi mengeringkan tidak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah mengeringkan wudu, artinya habis wudu dilapin, yaitu tidak mengelap, itu tidak termasuk sunnah. Wala yukrahu illa fi riwayati Ahmad ghaira masyhurah, dan juga tidak termasuk makruh. Kan ada orang nggak boleh mengeringkan atau mengelap wudu yang baru saja kita kerjakan, itu juga tidak makruh. Jadi ngelap tidak sunnah, dilap juga tidak makruh kalau dilakukan, kecuali pendapatnya Imam Ahmad yang kurang masyhur, kurang terkenal, yang menyebutkan bahwa ngelap badan yang terkena bekas wudu itu hukumnya makruh. Tapi itu pendapat itu tidak terlalu terkenal, tidak dikenal orang. Selanjutnya penggunaan wudu. Berapa kali harus sholat dengan 1 kali wudu? Wa man tawadda'a falahu ayyusalliya ma syaa ma lam yantaqidu wudu'uhu bil ittifaq. Semua ulama kita sepakat dengan muttafaq, mereka menyatakan bahwa orang yang berwudu boleh mengerjakan sholat sesuai kemauannya, terserah. Dengan sekali wudu mau sholat berapa banyak terserah, nggak dibatasi. Itu atas kesepakatan ulama kita, nggak dibatasi 1 wudu 1 sholat. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi semua ulama kita sepakat bahwa orang yang berwudu boleh mengerjakan sholat sesuai kehendaknya sepanjang belum batal wudunya. Ya, Bapak kalau mau sholat subuh nggak mau wudu lagi, sekarang nggak batal, berarti Bapak nggak tidur ya. Bisa sih tidur tapi duduk, nggak boleh nyender. Nah itu orang Jumat, kalau sholat Jumat ada orang sengaja pagi sebelum baru jam 11 sudah datang ke masjid nyari tiang. Tiang nyender, jadi kan orang khutbah dia tidur, itu batal wudunya kalau nyender. Makanya kalau pengen datang ke masjid mau tidur ketika orang khutbah, cari tempat yang tidak ada senderannya. Ini menyarinya senderan. Kalau nyender jangan tidur, karena batal kalau nyender, apalagi tiduran.
Ya. Wa man tawaddaa falahu ay yusalliya ma syaa malam yantaqidu wudu'uhu bil ittifaq. Jadi orang yang berwudu boleh melaksanakan sholat berapa saja dia mau sepanjang belum batal. Kemudian selanjutnya ada pendapatnya An-Nakhai. Beliau berkata la yusalli biwudu'in wahidin aksaru min khamsi salawatin. An-Nakhai mengatakan tidak boleh orang sholat melebihi 5 waktu dalam satu wudu. Termasuk juga hebat itu orang. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kagak batal-batal rupanya. Kuat amat rupanya. Itu. Jadi kata An-Nakhai tidak boleh orang sholat lebih banyak dari 5 waktu dalam satu wudu. Jadi menggunakan satu wudu untuk 6 kali sholat, anggaplah begitu. Udah sekali berwudu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tambah lagi kembali zuhur lagi, berarti kan 6 tuh. Nggak boleh lebih dari 5. Itu menurut pendapatnya An-Nakhai. Itu yang dimaksudkan bukan nggak boleh sholat sunnah, bukan. Sekali berwudu, sholat fardu, lalu kemudian tambah sholat sunnah banyak, ya boleh sholat sunnah mah. Yang dimaksudkan adalah sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh lebih dari 5 waktu, 1 kali sholat, 1 kali berwudu. Kemudian Ubaid bin Umair, yajibul wudu'u li kulli sholatin wa ihtaja bil ayah. Ubaid ibnu Umair menyatakan bahwa wajib orang berwudu setiap mau sholat. Mau sholat isya wudu, mau sholat subuh wudu, mau sholat zuhur wudu, mau sholat asar wudu, mau sholat maghrib wudu, ntar lagi mau sholat isya wudu lagi. Jadi satu wudu digunakan untuk satu sholat fardu maksudnya. Tapi kalau mau sholat sunnah boleh, mau berapa aja. Tetapi untuk sholat fardunya cukup 1. Jadi 1 wudu, 1 sholat fardu. Itu menurut siapa? Ubaid ibnu Umair. Bahwa wajib hukumnya orang berwudu setiap kali mau sholat fardu. Itu karena berdasarkan ayat di mana Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, diperintahkan untuk orang beriman setiap idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi setiap mau sholat basuh muka dan seterusnya, wudu. Itu selesai pasal tentang masalah tertib, dan masalah wudu udah selesai. Selanjutnya karena kita berwudu kan ada batalnya wudu, yang disebut kalau orang itu disebut berhadas. Orang yang batal wudunya adalah berhadas kecil. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang melahirkan, orang yang habis berhubungan, atau orang dengan istrinya, atau keluar sperma ya, maka namanya hadas besar. Jadi ini ada orang habis kentut berarti berhadas, habis buang air kecil berhadas, kan batal wudunya. Kalau batal wudu berarti sudah masuk dalam kategori berhadas namanya. Nah, inilah yang kemudian kita ingin bahas, sebab-sebab
terjadinya pembatalan wudu. Apa saja yang kemudian membatalkan wudu kita? Pasal pertama adalah al-kharijul mu'tad minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari perut kita melalui dua jalan. Melalui dua jalan. Sesuatu yang keluar dari perut kita melalui dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Penisnya sama anusnya, itu ya. Jadi yang di depan disebut kubul, yang di belakang disebut dubur. Apa itu? Wahwal baulu wal ghaid. Buang air kecil dan buang air besar. Itu udah pasti itu mah. Enggak ada anak kecil aja ngerti itu mah. Kalau kemudian itu terjadi, keluar air kencingnya, keluar kotorannya yang kudul wudu'u bil ijma'i, maka wudunya batal. Habis kencing batal, habis buang air besar batal. Udah berarti harus mengulang kembali wudunya. Itu yang membatalkan wudu. Lalu ada juga hal-hal yang mungkin jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Apa itu? Wa amman nadir kad daudi minad duburi warrahi minal qubuli wal hasati wal istihadati wal madi fayang kudu aidon illa inda malik. Ada hal-hal yang mungkin jarang terjadi, tapi itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Seperti halnya keluarnya ular. Ulat, bukan ular, nanti sanca yang keluar repot. Ulat semacam cacing atau apa saja. Mungkin ada belatung yang keluar, itu ulat juga namanya. Asal jangan kalah jengking aja yang keluar, repot amat tuh kalau jengking keluar. Jadi seperti halnya keluarnya ulat dari duburnya, anusnya, tidak sadar keluar, batal wudunya. Warrihai, angin keluar minal kubul, keluar dari kemaluannya. Ada orang kentut di pantatnya, jadi keluar kentutnya di bagian kemaluan, itu batal. Tapi itu jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Jadi kalau ada orang keluar angin melalui kemaluannya, itu membatalkan wudu, batal wudunya, maka dia harus mengulang kembali wudunya. Kemudian wal hasati, batu keluar, ada batu keluar dari duburnya, ada batu keluar dari kubulnya, itu membatalkan wudu. Walaupun dia tidak kencing tapi keluar batu, batal wudunya. Itu. Tapi biasanya batu keluar bersamaan dengan orang buang air kecil. Tapi kalau dia keluar tanpa harus dengan disertai buang air kecil, atau keluar tanpa disertai dengan buang air besar, tetap hukumnya batal wudunya. Itu hal yang jarang terjadi. Wal istihadah, istihadah itu keluarnya darah, keluar darah dari kemaluannya, keluar darah dari duburnya, bukan air kencing yang keluar, tapi darah yang keluar, batal wudunya. Kalau kemudian ada darah yang keluar, mungkin karena panas dalam, atau boleh jadi karena ada penyakit lain, keluar darah melalui kemaluannya, batal wudunya. Lalu kemudian atau keluar darah melalui duburnya, dia sih nggak buang air tapi keluar aja darah, itu batal wudunya.
Cuman istihadah itu biasanya dikaitkan dengan perempuan. Tapi istihadah itu darah. Orang keluar darah namanya. Kalau perempuan bukan darah haid, tetapi darah yang keluar setelah hari maksimalnya masa haid. Jadi kalau Imam Ahmad maksimalnya haid berapa hari? 17 hari. Kalau Imam Syafi'i maksimalnya masa haid 15 hari. Lalu kemudian Abu Hanifah masa maksimalnya keluarnya haid 10 hari. Lalu kemudian Imam Malik tidak menentukannya. Karena boleh jadi ada orang masa maksimalnya cepat berlalu. Nah, kalau ada darah yang keluar setelah melewati hari maksimal itu, kalau yang menggunakan Imam Syafi'i 15 hari, masih masuk hari ke-16 keluar, itu namanya darah istihadah. Ia tetap harus mandi dari haidnya, lalu kemudian dia sholat walaupun darahnya keluar, karena itu darah penyakit namanya, bukan darah haid. Istihadah. Jadi istihadah itu darah yang keluar. Darah yang keluar boleh jadi karena darah penyakit, bisa keluar dari kemaluan seorang laki-laki atau keluar dari dubur seorang laki-laki. Maka kalau kemudian itu keluar, itu membatalkan wudhu kita. Kemudian wal madhi itu adalah cairan yang kental, yang bening, yang keluar perah hubungan antara suami istri, atau dengan karena terangsang itu keluar madhi namanya. Keluarnya madhi maka batal wudunya. Dia harus, bahkan itu adalah disebutkan adalah najis, harus dibersihkan, dicuci. Ali bin Abi Thalib itu mudah keluar madhinya, asal dia menggendong memangku anaknya keluar madhinya. Tapi beliau malu nanya sama Nabi, maka nyuruh orang lain nanya. Maka Nabi mengatakan itu najis, cuci dan berwudu kembali, karena itu adalah membatalkan wudu. Fayang kudu aidon, hal-hal yang telah disebutkan tadi, keluarnya ulat dari dubur, keluarnya angin dari kemaluan, keluarnya batu, keluarnya darah, keluarnya mati 5, itu semua membatalkan wudu, kecuali menurut Imam Malik itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu kecuali indah Malik, kecuali Imam Malik. Wa istasna Abu Hanifah rih minal qubul. Sementara Abu Hanifah dari 5 tadi beliau mengecualikan 1 di antara 5, itu keluarnya angin dari kemaluan. Kata Abu Hanifah, kalau 5 tadi keluar ulat, keluar darah, keluar madhi, keluar batu, itu batal. Tapi keluarnya angin melalui kemaluan tidak membatalkan wudu. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi dari 5 itu dikecualikan oleh Abu Hanifah adalah keluarnya angin dari kemaluan. Faqala la yang kudu, tidak batal wudu kalau sampai ada angin keluar dari kemaluan. Itu jarang terjadi itu mah.
dan wal mani naqidun indas salasa, dan air atau sperma yang keluar itu termasuk membatalkan wudu menurut 3 di antara ulama kita. Keluarnya sperma adalah termasuk yang membatalkan wudu. Dari 3 ulama kita menyebutkan itu adalah membatalkan wudu. Tapi 1 di antara 4 itu, wal asahhu min madhhabi Syafi'i annahu la yanqudu wa in aujabal ghusl. Imam Syafi'i berpendapat keluarnya sperma tidak membatalkan wudu, tetapi wajib mandi karena berhadas besar. Wudu kagak batal, tapi hadasnya mandi-mandi juga kan? Mandi-mandi juga. Tapi kalau khusus untuk itu, kalau khusus untuk wudu tidak batal. Nggak batal wudunya. Kalau kita bicara dalam konteks wudu itu tidak membatalkan wudu, tetapi dia wajib mandi. Itu pendapat paling sahih dari Imam Syafi'i. Jadi keluarnya sperma tidak membatalkan wudu, tapi wajib hukumnya mandi. Wa qala Abu Hanifah yang taqidu bi kulli dzalika wa bil mani, semua yang disebutkan tadi termasuk keluarnya sperma itu adalah membatalkan wudu kita. Kalau wudunya batal berarti dia berhadas kecil, karena dia keluar sperma beda sama yang lain. Kalau tadi ulat keluar, kencing keluar, kotoran keluar, itu kan hadasnya hadas kecil. Tapi kalau udah sperma menuju pada hadas besar. Selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bertambahnya ilmu kita, ada berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.